Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Puri Setiausiskawati. Saya adalah dosen di program studi pendidikan matematika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Islam Jember. Saya mengampu mata kuliah struktur aljabar yang diajarkan di semester 4 dengan bobot SKS 3. Mata kuliah struktur aljabar ini merupakan mata kuliah wajib yang harus dipilih oleh mahasiswa. Dalam kesempatan kali ini, saya akan memaparkan sedikit tentang mata kuliah struktur aljabar, dimulai dari deskripsi mata kuliah, capaian pembelajaran, bahan kajian, sistem pembelajaran yang saya lakukan, dan sistem penilaian yang saya gunakan. Dimulai dari deskripsi mata kuliah. Mata kuliah struktur aljabar merupakan mata kuliah yang mengajak mahasiswa untuk memahami dan menyimpulkan konsep, kemudian mengidentifikasi prinsip-prinsip, serta mengembangkan prosedur pembuktian untuk memecahkan masalah. Dalam prakteknya, mata kuliah struktur aljabar ini memiliki bahan kajian. Yang pertama ada himpunan dan fungsi, yang kedua ada keterbagian, bilangan modulo, kemudian algoritma pembagian, dan yang ketiga ada operasi biner, ketertutupan, tabel Cayley, dan operasinya. Yang keempat ada sifat-sifat dasar dalam aljabar, ada sifat asosiatif, komutatif, dan distributif. Yang kelima ada identitas dan inverse. Yang keenam ada grupoid, yang ketujuh ada semigroup, ke-8 ada monoid, ke-9 ada grup, ke-10 ada subgroup, ke-11 ada grup abelian, 12 ada grup siklik, 13 ada grup permutasi, dan yang terakhir ada koset dan teorema Lagrange. Untuk capaian pembelajaran mata kuliah struktur aljabar, yaitu dalam mata kuliah struktur aljabar ini, mahasiswa dibiasakan untuk mampu memahami dan menyimpulkan konsep, kemudian mahasiswa dibiasakan untuk dapat mengidentifikasi prinsip-prinsip, serta mahasiswa mampu untuk mengembangkan prosedur-prosedur pembuktian yang dapat digunakan dalam memecahkan masalah terkait bahan kajian yang sudah dipaparkan tadi. Kemudian, mahasiswa juga dibiasakan untuk memiliki sikap teliti, kritis, kreatif, dan penuh percaya diri atas hasil kerja yang telah dibuatnya. Selanjutnya, untuk sistem pembelajaran yang saya gunakan, di sini saya menggunakan kolaborasi antara lesson study dengan scaffolding dengan tujuan untuk meminimalisir adanya teacher center sehingga mahasiswa akan lebih aktif dan kreatif dalam kegiatan pembelajaran. Untuk lesson study, di sini ada 3 poin penting, yaitu ada plan, do, dan reflection. Dalam praktek pembelajaran nantinya, pada kegiatan plan, saya menyusun rancangan pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik mahasiswa saya, di mana pendekatan scaffolding sangat sesuai untuk mereka. Kemudian setelah saya menyusun rancangan pembelajaran beserta instrumennya, saya melakukan pembelajaran sesuai rancangan tersebut, di mana di awal saya memberikan sedikit materi ringkas, kemudian langsung memberikan masalah untuk diselesaikan oleh mahasiswa berdasarkan konsep dan prinsip yang ada dan yang mereka peroleh. Kemudian mereka bisa mengembangkannya menjadi prosedur pembuktian untuk memecahkan masalah. Di sana saya mengajak teman-teman sejawat untuk observasi kegiatan pembelajaran yang saya lakukan. Setelah selesai 1 hari pembelajaran, maka saya bersama teman sejawat melakukan refleksi atas kegiatan yang telah dilakukan dalam usaha untuk mengetahui kelemahan-kelemahan yang ada dan keterbatasan yang ada yang nantinya akan diatasi untuk digunakan sebagai acuan dalam menyusun rencana pembelajaran berikutnya. Selanjutnya, scaffolding-nya di sini adalah
guru atau saya tidak menjadi pemberi materi utama, tetapi saya hanya menjadi pembimbing bagi mahasiswa saat menemukan ketersesatan-ketersesatan, baik ketika memahami dan menyimpulkan konsep, maupun mengidentifikasi prinsip, serta dalam mengembangkan pembuktian sesuai prosedur yang telah ada atau prosedur yang dibuat sesuai pengembangan yang mereka peroleh dalam memecahkan masalah yang ada. Nah, selanjutnya untuk sistem penilaian yang saya gunakan, saya mempresentase setiap item-item penilaian menjadi 100%, yang meliputi 10% untuk absensi kehadiran, kemudian 15% untuk UTS, 15% untuk UAS, dan 25% untuk tugas, dan 35% untuk keaktifan mahasiswa. Saya mengambil persentase terbesar pada keaktifan mahasiswa dengan tujuan untuk membuat mahasiswa menjadi lebih aktif di kelas, sehingga kelas saya akan menjadi hidup dan bermakna untuk semua. Selanjutnya, saya akan memberikan cuplikan pembelajaran yang telah saya lakukan. Tetapi sebelum memberikan cuplikan tersebut, saya akan memberikan sedikit paparan terkait materi yang saya angkat. Dalam praktek mengajar, saya mengangkat topik grup dengan alasan karena grup adalah ruh atau materi yang inti pada struktur aljabar. Materi grup mempelajari tentang konsep yang ada tentang grup, kemudian ada prinsip-prinsip yang berkaitan dengan grup, serta ada prosedur-prosedur yang nantinya harus dibuat untuk melakukan pembuktian dalam memecahkan masalah. Dengan mempelajari grup, materi grup, mahasiswa nantinya akan terbiasa untuk memahami dan menyimpulkan konsep. Kemudian mahasiswa mampu mengidentifikasi prinsip-prinsip dalam grup, serta mahasiswa mampu mengembangkan prosedur-prosedur pembuktian untuk memecahkan masalah. Yang pasti, dari semua itu mahasiswa akan dibiasakan untuk memiliki sikap teliti, kritis, kreatif, dan penuh percaya diri. Selanjutnya, dalam prakteknya, karena saya menggunakan lesson study kolaborasi dengan pendekatan scaffolding, nantinya di awal saya hanya memberikan sedikit pemahaman tentang konsep yang ada dalam grup. Kemudian saya juga memberikan sedikit konsep tentang prinsip dari grup, lalu saya akan mengajak siswa untuk membuktikan langsung. Dari kasus yang saya sediakan, mereka harus mampu untuk membuat pembuktian terkait menggunakan prosedur rutin yang ada atau hasil pengembangan mereka sendiri. Nah, dari situ selanjutnya setelah saya merancang pembelajaran semacam itu, siswa akan langsung terjun memahami masalah. Ya, demikian tadi sedikit ringkasan pemaparan yang dapat saya berikan. Selanjutnya, silahkan disaksikan cuplikan pembelajaran yang telah saya lakukan. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat untuk semua, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
melepaskan. Dan akan seperti apa kalau dia itu bisa dikatakan tertutup nanti? Dilepaskan, nilainya akan kembali kepada lingkungannya itu. Oh iya, benar ya? Dilepaskan. Nah, selanjutnya selain ketertutupan, pernah juga asosiatif ya? Iya, itu yang seperti apa? Oke, pengelompokan. Bisa kasih contoh yang kayak apa? Dengan J sama dengan A tambah B tambah C yang dikelompokkan itu yang B sama C. Nah, ya, benar sekali juga ya. Asosiatif itu pengelompokan yang seperti itu. Saya kalikan dengan setengah, hasilnya berapa? Satu ya. Definisi grup itu sebelum kesana kita punya definisi grup itu adalah struktur aljabar dengan syarat wajib yang harus dimiliki. Adapun syarat wajibnya adalah satu, ada operasi binominal, kedua harus berdasarkan, ketiga berusaha asosiatif, keempat memiliki identitas. Untuk menunjukkan yang itu grup dalam operasi perkalian, apa yang harus kita lakukan pertama? Apa pertama yang harus kita lakukan? Menunjukkan ada atau tidak operasi binarnya. Dari situ kira-kira apa operasi binarnya? Apa? Oke, ya dari soal sudah terlihat ada operasi binarnya yaitu perkalian. Kemudian setelah menunjukkan ada operasi binarnya yaitu perkalian, apa yang kedua? Menunjukkan. Nah, ketika kita punya ini langsung contoh matriknya ya, berarti matriknya 1001. Hanya itu saja. Ketika dia dikalikan dengan dia sendiri, hasilnya apa? Dirinya sendiri. Karena dia kebetulan matrik identitas. Dengan matrik hasil operasinya harus punya kode yang sama. Kodenya sama saja? Sama. Seperti tadi. Kemudian selain kodenya sama, apakah dia determinannya sama? Karena hanya satu, hasilnya otomatis sama. Oke. 1001. Itu identitasnya, berarti punya identitas ya? Iya. Punya inverse juga? Punya. Iya, dirinya sendiri. Karena dia dikali akan kembali ke dirinya sendiri. Makanya dia punya inverse. Oke, bisa ya, silakan mbaknya. Kesimpulannya apa? Dikatakan itu ketika sebelum memenuhi syarat tadi. Apa saja? Berlaku operasi biner, kemudian sifat ketertutupan, kemudian berlaku sifat asosiasi, memiliki identitas serta memiliki Ya, jadi M adalah grup.
adalah 1. Ketika min I dikali 1, hasilnya sama dengan apa? Min I dikalikan 1. Negatif I dikali 1 hasilnya min I. Itu kenapa jadi I bukan min I? Dikatakan dulu karena sudah berlaku asosiatif yang pertama, kemudian yang kedua ada identitas. Selanjutnya saya hanya akan mengarahkan saja supaya tidak terjadi kesalahan. Nah, tadi itu untuk perkalian identitasnya adalah 1. Sedangkan inversnya itu bisa kita lihat pada tabel saja. Nah, di mana saja angka 1 yang 1. Setelah kita tandai, kita bisa dengan mudah nih menentukan inversnya. Min 1 inversnya adalah min I ya, maaf. Inversnya adalah karena dia menghasilkan 1. Kemudian I inversnya menghasilkan 1. Min 1 inversnya 1 inversnya 1. Benar ya, soalnya dibaca betul-betul di situ ketemu, maka ini berubah jadi min 1 dan seterusnya seperti itu. Kembali pada soal. Oke? Tadi untuk membuktikannya sudah cukup jelas, ada operasi linearnya, operasi linear tertutup, dia punya perilaku asosiatif, punya identitas, dan ada inheritance. Karena sudah memenuhi 5 syarat wajib dari grup, maka dia bisa dikatakan grup. Sudah disampaikan itu, kita udah benar-benar paham ya dengan apa itu grup, kemudian syaratnya apa saja kita juga sudah tahu. Mungkin ada yang bisa membantu saya untuk menyimpulkan apa yang kita pelajari hari ini terkait grup itu apa. Mbaknya silakan disampaikan grup itu apa dan harus memenuhi syarat apa. Struktur aljabar yang mana memiliki syarat yaitu harus mempunyai operasi linear, berbagai sifat ketertutupan, berbagai sifat asosiatif, memiliki identitas dan memiliki inverse. Oke, yang lain paham ya dengan simpulan itu? Sangat oke, karena kita sudah selesai untuk hari ini, maka selanjutnya bisa dilihat RTM untuk dikerjakan